Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok B akan membahas materi yang berjudul ekuitas. Berikut nama-nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fenia Ludita Jati dengan NPM akhir 308. Perkenalkan, nama saya Hara Hajeng Rata Ramawati, NPM akhir 038. Perkenalkan, nama saya Audiasina Karolin dengan NPM akhir 076. Perkenalkan, saya Eka Rahmawati dengan NPM 145. Perkenalkan, saya Niken Widiawati dengan NPM akhir 171. Halo, saya Tegar Maulana dengan NPM akhir 191. Perkenalkan, nama saya Indira Franciscanita Sefrina dengan NPM 240 130 103 47. Nama saya Muhammad Arya Teka Mustafa dengan NPM akhir 398. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang modal perusahaan. Nah, modal perusahaan ini terdiri dari 3 bentuk utama organisasi bisnis, yakni yang pertama adalah perusahaan perseorangan, persekutuan, dan juga korporasi. Nah, korporasi ini mendominasi beberapa hal berikut, yakni diantaranya jumlah agregat sumber daya yang dikendalikan, barang dan jasa yang diproduksi, dan juga jumlah orang yang dipekerjakan. Kelebihan utama korporasi dibandingkan dua bentuk lainnya adalah kemudahannya dalam menarik dan mengakumulasi modal dalam jumlah yang besar. Hal ini menjadikan korporasi sebagai bentuk organisasi bisnis yang lebih dominan dibanding perseorangan maupun persekutuan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang formulir perusahaan. Nah, khusus bentuk perusahaan yang mempengaruhi akuntansi, di sini ada 3. Yang pertama adalah pengaruh hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan menentukan tanggung jawab hukum dan perlakuan akuntansi yang berbeda. Yang kedua, penggunaan sistem berbagi. Sistem berbagi hasil adalah metode pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola usaha berdasarkan kesepakatan yang terjadi di awal. Yang ketiga, pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Nah, struktur kepemilikan ini dapat mempengaruhi kebijakan dan juga keputusan manajemen. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum perusahaan. Nah, setiap pendirian perusahaan ini pastinya diawali dengan pembuatan akte pendirian di hadapan notaris sebagai dokumen legal utama yang memuat informasi penting seperti identitas pendiri, struktur perusahaan, tujuan usaha, modal, dan juga saham. Akte ini wajib disusun sesuai ketentuan hukum nasional dan kemudian diajukan ke instansi terkait seperti Kemenhukam melalui sistem elektronik untuk mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum. Tanpa akta yang sah, status hukum perusahaan ini tidak dapat diakui dan juga kegiatan usaha tidak dapat dijalankan secara resmi. Nah, sayangnya proses pendirian tidak seragam antara satu negara dengan negara lain. Peraturan hukum terkait sangat bervariasi, mulai dari persyaratan dokumen, definisi istilah teknis, hingga prosedur pelaksanaannya. Bahkan, tafsir hukum oleh otoritas bisa berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan akuntansi ekuitas dan juga pengakuan hukum suatu perusahaan menjadi lebih kompleks karena setiap yurisdiksi dapat memiliki kerangka hukum dan interpreksi yang unik dan berbeda. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan tentang keragaman kepentingan kepemilikan, yang dimana itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu ada saham biasa dan yang kedua ada saham preferen. Nah, saham biasa ini atau yang disebut dengan ordinary shares yaitu menggambarkan sisa atau residu kepemilikan perusahaan, yang dimana para pemegang saham ini yang akan menanggung sebagian besar risiko kerugian. Yang kedua yaitu menerima manfaat dari kesuksesan dan tidak mendapatkan jaminan atas dividen ataupun aset pada saat terjadinya pembubaran perusahaan. Oke, untuk yang kedua itu ada saham preferen atau yang disebut dengan preference shares, yaitu terbentuk dari suatu kontrak pada saat pemegang saham mengorbankan hak-hak tertentu kepada pihak lain dalam bentuk hak istimewa atau kekhususan, dan biasanya biayanya ini berupa dengan keistimewaan dividen.
Oke, selanjutnya yaitu ada komponen ekuitas. Nah, ekuitas sendiri itu adalah kepentingan residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitasnya. Nah, ekuitas ini itu sering disebut dengan ekuitas pemegang saham atau modal perusahaan. Nah, untuk komponen ekuitas di dalam laporan posisi keuangan itu ada 6 kategori. Yang pertama yaitu ada modal saham, premi saham, laba ditahan, akumulasi pendapatan komprehensif lain, saham treasury, dan yang terakhir ada kepentingan non-pengendalian. Oke, selanjutnya itu ada penerbitan saham. Nah, di sini ada beberapa permasalahan akuntansi yang berhubungan dengan penerbitan saham. Ada 5 permasalahan. Yang pertama yaitu akuntansi untuk saham dengan nilai nominal. Dan yang kedua yaitu akuntansi untuk saham tanpa nilai nominal. Yang ketiga, akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan sekuritas lain atau penjualan sekaligus. Nah, ini itu misalnya bisa saham biasa dengan saham preferen. Nah, untuk yang keempat, akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. Nah, jadi pada saat diterbitkan sahamnya itu tidak untuk mendapatkan uang tunai, tetapi mendapatkan aset selain uang tunai. Untuk yang terakhir yaitu ada akuntansi biaya penerbitan saham. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode proporsional. Metode proporsional adalah metode pembagian atau pengalokasian sesuatu, misalnya biaya, keuntungan, kerugian, atau sumber daya, berdasarkan perbandingan tertentu yang adil sesuai proporsi masing-masing pihak. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode inkremental. Metode inkremental adalah metode pembagian atau pengalokasian, misalnya biaya bersama, pendapatan, atau manfaat, dengan cara menentukan pihak utama atau primer yang mendapat bagian penuh terlebih dahulu, kemudian pihak lain mendapat tambahan atau inkremen sesuai urutan prioritas yang ditetapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham preferensi. Saham preferensi adalah kelas saham khusus yang memiliki preferensi atau fitur tertentu yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Ada beberapa fitur saham preferensi, yaitu ada 5. Yang pertama, saham preferensi kumulatif. Yang kedua, saham preferensi partisipasi. Yang ketiga, saham preferensi konferensi. Yang keempat, saham preferensi yang dapat dipanggil. Dan yang terakhir, yang kelima, saham preferensi yang dapat ditebus. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi kembali saham. Jadi perusahaan ini seringkali membeli kembali saham mereka sendiri dengan beberapa alasan. Yang pertama ada menyediakan distribusi kembali kas yang efisien pajak kepada pemegang saham. Nah, tarif pajak ini atas penjualan saham kepada perusahaan seringkali jauh lebih rendah daripada tarif pajak bagi banyak investor. Yang kedua, ada meningkatkan laba per saham dan laba ekuitas. Mengurangi jumlah saham yang beredar dan ekuitas seringkali meningkatkan rasio kinerja tertentu. Namun, hal ini meningkatkan kinerja dalam jangka pendek secara tidak nyata dan tidak memberikan nilai dalam jangka panjang yang secara nyata. Yang ketiga, ada untuk menyediakan saham bagi kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Yang keempat, untuk menggagalkan upaya pengambilan maupun mengurangi jumlah pemegang saham. Perusahaan seringkali melakukan hal tersebut karena dengan mengurangi jumlah saham yang dimiliki oleh publik, pemilik maupun manajemen yang ada dapat menghalangi pihak luar untuk mendapatkan kendali penuh maupun pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan. Dan yang kelima atau yang terakhir, ada menciptakan pasar saham. Membeli saham di pasar menciptakan permintaan. Nah, permintaan ini dapat menstabilkan harga saham atau bahkan dapat meningkatkan saham perusahaan. Nah, jadi beberapa perusahaan publik telah memilih untuk go private, yaitu menghilangkan secara penuh kepemilikan saham oleh publik. Perusahaan melakukan prosedur tersebut melalui leverage buyout, yaitu strategi akuisisi di mana sebagian besar dana untuk membeli suatu perusahaan berasal dari utang, bukannya dari modal.
Dalam strategi ini, perusahaan pengakuisisi menggunakan pinjaman untuk membayar sebagian besar dana akuisisi, dan aset perusahaan yang diakuisisi seringkali dijadikan jaminan untuk pinjaman tersebut. Setelah memperoleh kembali saham, perusahaan dapat menariknya kembali atau bahkan menyimpannya di kas treasury untuk diterbitkan kembali. Ketika perusahaan membeli saham yang beredar, perusahaan tersebut tidak memperoleh aset dari pembelian tersebut, malah akan mengurangi aset bersih dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pembelian saham treasury. Nah, jadi perusahaan memiliki dua metode umum untuk menangani pencatatan saham treasury dalam laporan keuangan. Yang pertama ada metode biaya. Metode ini menyebabkan pendebetan akun saham treasury untuk biaya perolehan kembali dan pelaporan akun ini sebagai pengurang dari ekuitas pada laporan posisi keuangan. Nah, yang kedua ada metode nilai nominal. Metode ini mencatat semua transaksi dalam saham treasury pada nilai nominal dan melaporkan saham treasury ini sebagai pengurang dari modal. Nah, apapun metode yang digunakan oleh perusahaan ini, sebagian yurisdiksi menganggap bahwa biaya saham treasury ini diperoleh sebagai pembatasan terhadap laba ditahan perusahaan. Saya di sini akan menjelaskan tentang penjualan saham treasury. Saham treasury adalah saham perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya, dibeli kembali tetapi belum ditarik dari peredaran perusahaan dan dapat menjual saham treasury untuk mendapatkan dana. Saat perusahaan memperoleh kembali saham, akun treasury didebit sebesar biaya perolehan. Saham treasury dijual kembali dan akun dikredit sebesar biaya perolehan yang sama. Jika harga jual saham lebih rendah dibanding biaya perolehannya, maka selisihnya mengurangi akun agio saham. Pencatatan laba rugi dari penjualan saham treasury tidak diakui dalam laporan laba rugi, melainkan dicatat langsung ke dalam ekuitas. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang penarikan saham treasury. Setelah memperoleh kembali sahamnya, sebuah perusahaan dapat memilih untuk menarik saham tersebut yang secara permanen mengurangi jumlah saham yang beredar. Akuntansi untuk penarikan saham treasury berbeda dengan penjualan kembali karena penarikan tersebut secara efektif menghilangkan saham tersebut dari peredaran. Modal saham didebit sebesar nilai nominal saham yang ditarik dan akun saham treasury dikredit sebesar biaya perolehan saham tersebut. Jika biaya perolehan saham lebih rendah dari nilai nominalnya, selisihnya akan dikreditkan ke agio saham, penarikan saham. Jika biaya perolehan saham lebih tinggi dari nominalnya, selisih akan didebit ke agio saham, penarikan saham untuk jumlah yang terkait dengan penerbitan awal atau akun modal di store lainnya, dan sisanya akan dibebankan ke laba yang ditahan. Segitu saya penjelasan dari saya. Bye. Lalu ada kebijakan dividen. Yang pertama itu untuk mempertahankan perjanjian atau perjanjian obligasi dengan kreditor tertentu untuk menahan semua atau sebagian pendapatan dalam bentuk aset atau untuk membangun perlindungan tambahan terhadap kemungkinan kerugian. Yang kedua, untuk memenuhi persyaratan perusahaan bahwa laba yang setara dengan biaya saham treasury yang dibeli dibatasi dengan deklarasi dividen. Yang ketiga, mempertahankan aset yang seharusnya dibayarkan sebagai dividen untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Hal ini terkadang disebut pembiayaan internal. Menginvestasikan kembali laba atau menyimpan laba kembali ke dalam bisnis. Yang keempat, untuk memperlancar pembayaran dividen dari tahun ke tahun dengan menggunakan mengakumulasi laba pada tahun-tahun yang baik dan menggunakan pendapatan yang terakumulasi tersebut sebagai dasar untuk dividen pada tahun-tahun buruk. Yang kelima, untuk membangun bantalan atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian atau kesalahan dalam perhitungan laba. Lalu ada kondisi keuangan dan distribusi dividen. Nah, yang pertama ada laporan posisi keuangan, yaitu aset pabrik sekitar 500.000 euro dan modal saham 400.000 euro. Lalu 500.000 euro laba ditahan dan 100.000 lembar sebanyak 500.000 euro. Lalu laporan posisi keuangan, aset pabrik 460.000 euro. Lalu modal sahamnya itu 400.000 euro. Uang tunainya ada 100.000 laba ditahan dan 100.000 laba ditahannya 100.000. Lalu 500
560.000 itu kewajiban. Nah, lancarnya sekitar 60.000 lembar, yaitu seharga 560.000 euro. Pada PPT ini terdapat jenis-jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai. Dividen tunai adalah pembagian sebagian keuntungan atau laba perusahaan kepada pemegang sahamnya dalam bentuk uang tunai atau kas secara langsung. Ini adalah jenis dividen yang paling umum dan diminati karena investor menerima hasil investasi mereka dalam bentuk dana yang dapat digunakan atau diinvestasikan kembali. Yang kedua, dividen properti. Dividen properti adalah jenis pembayaran dividen kepada pemegang saham yang diberikan dalam bentuk aset fisik atau aktivitas non-kas seperti real estate, persediaan, atau sekuritas perusahaan lain, bukan dalam bentuk uang tunai. Jenis dividen ini jarang dilakukan karena prosesnya yang rumit dan nilai aset yang harus dinilai secara akurat. Seringkali dilakukan ketika perusahaan mengalami kekurangan kas atau ingin mendistribusikan aset tertentu. Yang ketiga ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang diterbitkan oleh suatu perusahaan sebagai bagian dari proses likuidasinya. Likuidasi sendiri adalah proses di mana suatu perusahaan mengakhiri kegiatan usahanya dan keluar dari pasar. Likuidasi dapat bersifat sukarela atau tidak sukarela secara dalam kurung dipaksakan. Baik, selanjutnya ada dividen saham dan pemecahan saham. Yang pertama itu ada dividen saham. Dividen saham sendiri adalah penerbitan saham oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya secara prorata tanpa imbalan apapun. Dalam pencatatan dividen saham, beberapa pihak berpendapat bahwa perusahaan harus mentransfer nilai nominal saham yang diterbitkan sebagai dividen dari laba ditahan ke modal saham. Selanjutnya ada pemecahan saham. Pemecahan saham ini digunakan untuk mengurangi harga pasar setiap saham. Pemecahan saham itu meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan nilai nominal atau nilai yang dinyatakan per saham. Jadi dividen saham meskipun meningkatkan jumlah saham yang beredar itu tidak akan menurunkan nilai nominalnya. Yang selanjutnya ada penyajian ekuitas. Pros itu harus mengungkapkan hak dan keistimewaan yang relevan dari berbagai sekuritas yang beredar. Misalnya, perusahaan itu harus mengungkapkan semua hal yaitu dividen dan preferensi likuiditas, hak partisipasi, harga dan tanggal panggilan, harga konversi atau pelaksanaan dan tanggal terkait. Tenggelamnya persyaratan dana, hak suara yang tidak biasa, dan persyaratan kontrak yang signifikan untuk menerbitkan saham tambahan. Kemudian pengungkapan pembatasan laba ditahan itu diungkapkan melalui pencatatan yang diberlakukan oleh perjanjian obligasi dan perjanjian pinjaman yang umumnya memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Kemudian ada pada laporan perubahan ekuitas itu mencakup yang pertama, total pendapatan komprehensif untuk periode tersebut yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat didistribusikan kepada pemilik induk dan kepentingan non-pengendali. Kemudian yang kedua, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif. Yang ketiga, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode itu mengungkapkan secara terpisah. Selanjutnya ada analisis dari ekuitas. Nah, ilustrasi rasio ekuitas untuk mengevaluasi profitabilitas dan solvabilitas itu ada 3. Yang pertama yaitu pengembalian atas ekuitas saham biasa, dengan rumus pengembalian ekuitas saham biasa sama dengan laba bersih dividen preferensi dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Yang kedua ada rasio pembayaran, dengan rumus rasio pembayaran sama dengan dividen tunai dibagi dengan laba bersih dividen preferensi. Kemudian ada nilai buku per saham, dengan rumus nilai buku per saham sama dengan ekuitas pemegang saham biasa dibagi dengan saham beredar.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan preferensi dividen dan nilai buku per saham. Pertama-tama saya akan menjelaskan preferensi dividen. Jadi, nanti di ilustrasi 15A.1 hingga 15A.4 menunjukkan pengaruh berbagai preferensi dividen terhadap distribusi dividen kepada pemegang saham biasa dan preferen. Asumsikan bahwa tahun 2022, Manson Company akan membagikan 50.000 euro sebagai dividen tunai. Saham biasa yang beredar memiliki nilai nominal 400.000 euro dan 6% saham preferennya memiliki nilai nominal 100.000 euro. Manson akan mendistribusikan dividen kepada setiap kelas dengan menggunakan asumsi yang diberikan sebagai berikut. Nah, pada ilustrasi ini, Manson Company akan memberikan dividen tunai sebesar 50.000 euro, dan modalnya ini terdiri dari saham biasa sebesar 400.000 euro dan saham preferen 6% sebesar 100.000 euro. Nah, jenis saham preferen menentukan prioritas pembagian dividen. Jika saham preferen bersifat non-kumulatif dan non-partisipasi, maka hanya menerima dividen tahun berjalan. Nah, dividen saham preferen adalah 6% dikalikan 100.000 euro, sama dengan 6.000 euro. Sisanya yaitu 44.000 euro dibagikan kepada pemegang saham biasa. Jika saham preferen bersikap Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk ilustrasi 15A.2 dan 15A.3. Nah, di 15A.2 itu jika saham preferen bersifat kumulatif dan non-partisipasi, dan perusahaan tidak membayar dividen 2 tahun sebelumnya, maka ada dividen tertunggak sebesar 12.000 euro, yaitu 6% dikalikan 100.000 euro selama 2 tahun. Ditambah dividen tahun berjalan 6% sebesar 6.000 euro. Nah, total untuk preferen 18.000 euro dan 32.000 euro untuk saham biasa. Selanjutnya, ilustrasi 13A.3, yaitu ketika saham preferen bersifat non-kumulatif tetapi partisipasi penuh. Langkah pertama adalah membayar dividen tahun berjalan 6%, yaitu 6.000 euro untuk preferen dan 24.000 euro untuk saham biasa. Total 30.000 euro, sehingga tersisa 20.000 euro untuk partisipasi. Nah, lalu dihitung tingkat partisipasi. Nominal saham yang berpartisipasi adalah 100.000 euro, preferen ditambah 400.000 euro saham biasa. Total 500.000 euro. Nah, 20.000 dibagi dengan 500.000 sama dengan 4%. Tambahan partisipasi untuk preferen adalah 4% dari 100.000 euro, yaitu 4.000 euro. Tambahan untuk saham biasa adalah 4% dari 400.000 euro, yaitu 16.000 euro. Nah, total akhir preferen menerima 10.000 euro dan saham biasa menerima 40.000 euro. Jumlah keseluruhan 50.000 euro. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi 15A.4, yaitu jika saham preferen bersifat kumulatif dan partisipasi penuh dengan 2 tahun tertunggak, maka perhitungan dimulai dari dividen tertunggak 12.000 euro, yang dividen tahun berjalan 6.000 euro, dan tambahan partisipasi untuk preference itu ada 1.600 euro. Nah, untuk saham biasa itu ada tahun berjalan 24.000 euro, dan tambahan untuk partisipasi 6.400 euro. Maka total untuk preference 19.600 euro, dan untuk saham biasa 30.400 euro. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai buku per saham. Nilai buku per saham dihitung sebagai ekuitas bersih yang dialokasikan kepada pemegang saham biasa dibagi jumlah saham biasa beredar. Jika ada saham preferen, hak mereka harus dipenuhi terlebih dahulu. Hak tersebut meliputi nilai nominal, dividen tertunggak jika kumulatif, dan partisipasi jika berlaku. Lalu pada ilustrasi pertama, yaitu 15A.5 adalah jika tidak ada dividen tertunggak. Nah, jadi di sini equity-nya itu yang pertama preference shares 5%, yaitu 300.000 euro untuk saham preference, dan saham biasa sebesar 400.000 euro. Nah, untuk saham share premium ordinary sebesar 37.500 euro, lalu retained earning-nya 162.582 euro. Nah, totalnya untuk preference 300.000 euro dan total untuk ordinary 600.082 euro. Nah, untuk saham biasa itu ada 4.000, maka hasilnya 150,02 euro. Lalu untuk ilustrasi kedua yaitu 15A.6. Di sini equity-nya preference share 5%, yaitu 300.000
€300.000, lalu ordinary shares €400.000, lalu share premium ordinary €37.500, lalu retained earning. Nah, ini ada dividend in arrears 3 tahun selama 5% per tahun itu €45.000. Current year recruitment 5%, untuk preference 15.000, untuk ordinary 20.000. Lalu participation additional 3%, untuk preference 9.000, untuk ordinary 12.000. Nah, jadi remainder to ordinary-nya €61.582. Totalnya untuk preference €369.000 dan untuk ordinary €531.082. Nah, shares saham beredarnya itu 4.000. Maka nilai book value-nya per saham itu 132,77 euro. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal entry saham untuk perusahaan Aberty Corporation. Nah, pada tanggal 10 Januari, Aberty Corporation menerbitkan 80.000 saham, khususnya saham biasa tanpa nilai par, dengan nilai yang dinyatakan $2 per saham, seharga $5 per saham secara tunai. Nah, untuk jurnalnya, yaitu di debit ada kas sebesar 400.000. Nah, 400.000 ini hasil dari 80.000 dikalikan 5. Lalu kreditnya ada saham biasa sebesar 160.000. 160.000 ini hasil dari 80.000 dikalikan 2. Lalu ada premium saham biasa, yaitu 240.000. Itu hasil dari 400.000 dikurangkan 160.000. Lalu berikutnya pada tanggal 1 Maret, perusahaan menerbitkan 5.000 saham, khususnya saham preferen dengan nilai par $50 seharga $108 per saham secara tunai. Nah, untuk akunnya sendiri yaitu debit kas sebesar 540.000 hasil dari 5.000 dikalikan 108. Lalu di sisi kredit ada saham preferen dan premium saham preferen. Saham preferen yaitu sebesar 250.000 itu hasil dari 5.000 dikalikan 50. Lalu ada premium saham preferen yaitu sebesar 290.000. Nah, cara menghitungnya saham premium sahamnya itu dari selisih antara kas dan saham preferen. Selanjutnya, pada tanggal 1 April, Aberty Corporation menerbitkan 24.000 saham biasa untuk pembelian tanah. Nah, nilai wajar tanah adalah $80.000. Maka jurnalnya di sisi debit ada tanah dengan nominal $80.000, lalu di sisi kredit ada saham biasa sebesar $48.000, dan di sisi kredit ada premium saham biasa sebesar $32.000. Lalu selanjutnya pada tanggal 1 Mei, Aberty Corporation menerbitkan 80.000 saham biasa seharga $7 per saham secara tunai. Nah, untuk jurnalnya yaitu kas di sisi debit sebesar $560.000, lalu di sisi kredit ada saham biasa sebesar $160.000, lalu di sisi kredit juga ada premium saham biasa sebesar $400.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal E15.2 transaksi dari bulan Agustus sampai dengan November. Nah, di sini pada tanggal 1 Agustus menerbitkan 10.000 saham biasa untuk membayar tagihan kepada pengacara sebesar 50.000 atas jasa yang diberikan dalam membantu mendirikan perusahaan. Nah, jurnalnya yakni beban jasa hukum sebesar 50.000. 50.000 ini ada di soalnya pada modal saham biasa sebesar 20.000. 20.000 ini didapatkan dari 10.000 dikalikan 2. 10.000 bisa dilihat pada soalnya menerbitkan 10.000 saham. Lalu 2 itu adalah nilai pari saham biasanya. Lalu pada premi saham biasa sebesar 30.000. 30.000 ini adalah selisih dari beban jasa hukum dan modal saham biasa. Jadi beban jasa hukum sebesar 50.000 dikurangi dengan modal saham biasanya 20.000 menghasilkan 30.000. Lalu transaksi pada bulan September
menerbitkan 10.000 saham preferen dalam bentuk tunai dengan harga $9 per sahamnya. Nah, jurnalnya yakni kas sebesar 90.000. 90.000 ini adalah 10.000 dikalikan dengan 9. Jadi, penerbitan sahamnya dikalikan dengan harga per sahamnya. Lalu pada modal saham biasanya sebesar 20.000. 20.000 ini didapat dari 10.000 pada soalnya. Saham yang diterbitkannya itu 10.000 bisa dilihat pada soal dan juga dikalikan dengan 2 itu adalah nilai pari saham biasanya. Lalu pada premi saham biasa sebesar 70.000. 70.000 ini adalah selisih dari kas dengan modal saham biasanya. Jadi 90.000 dikurangi dengan 20.000 hasilnya adalah 70.000. Lalu yang terakhir pada bulan November, yakni transaksi 1 November menerbitkan 1.000 saham referen dalam bentuk tunai dengan harga $112 per sahamnya. Nah, di sini berarti jurnalnya kas sebesar 112.000 ini dapat dari 1.000 dikalikan dengan 200, itu ada di soal. Lalu pada modal saham referen sebesar 50.000, yakni 1.000 dikalikan dengan 50. 1.000 ini adalah yang ada di soal, saham yang diterbitkan di soal, dan juga dikalikan dengan 50 adalah nilai pari saham preferennya. Lalu pada premi saham preferen sebesar 62.000 ini adalah selisihnya, selisih dari kas dengan modal saham preferen. Jadi kasnya 112.000 dikurangi dengan 50.000, hasilnya 62.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal P15.2. Jadi di sini pada soal ini terdapat perusahaan Clemson SE itu memiliki ekuitas per Januari tanggal 1 tahun 2022 dengan total ekuitas 720.000. Kemudian adapun pada tahun 2022 ini terdapat transaksi-transaksi pada tanggal 1 Februari, 1 Maret, 18 Maret, dan 22 April. Nah, untuk soal A, kita diperintahkan untuk membuat jurnal entries untuk pencatatan saham treasury pada tahun 2022 dengan menggunakan asumsi Clemson menggunakan metode biaya. Untuk tanggal 1 Februari, Clemson itu membeli kembali 2.000 saham treasury dengan jurnal saham treasury pada debit sebesar 38.000 dan cash pada kredit sebesar 38.000. Nah, saham treasury-nya 38.000 itu diperoleh dari 2.000 dikalikan dengan 19 pounds. Kemudian untuk ekuitas setelah dibeli kembali, itu ada modal saham biasa dengan perhitungan 5 pounds dikalikan 20.000, jadinya 100.000. Kemudian ada share premium ordinary sebesar 300.000. Kemudian ada laba ditahan sebesar 320.000, dikurangi dengan biaya saham treasury sebesar 2.000 yang telah kita hitung tadi. Jadi saham treasury-nya dikurangi 38.000 sehingga total dari ekuitas setelah dibeli yaitu 682.000. Kemudian pada tanggal 1 Maret, kas dan saham treasury dijual kembali dengan harga 17 pounds per saham dengan jurnal kas dan laba ditahan pada debit. Kasnya sebesar 13.600, sedangkan laba ditahan sebesar 1.600. Pada saham treasury ini di bagian kredit sebesar 15.200. Kemudian pada Maret 18 itu terdapat 500 saham treasury yang diterbitkan kembali dengan harga 14 pounds per saham dengan jurnal kas di debit sebesar 500 dikalikan dengan 14 pounds sehingga sebesar 7.000. Kemudian pada bagian debit juga masih ada laba ditahan sebesar 2.500. Kemudian terdapat saham treasury pada bagian kredit sebesar 9.500. Selanjutnya pada tanggal 22 April. Nah, di situ ada saham treasury yang diterbitkan kembali dengan harga 20 pounds per sahamnya. Di situ terdapat cash sebesar 12.000 pada bagian debit, kemudian ada saham treasury sebesar 11.400 pada kredit, dan ada share premium treasury di bagian kredit sebesar 600. Baik, di sini kita akan membahas soal
P15.2 di mana ada transaksi dan penyajian saham Treasure pada perusahaan Clemson SE pada periode 1 Januari 2022 dengan total ekuitas 720.000. Nah, ini ada transaksi selama tahun 2022. Transaksinya ada pada tanggal 1 Februari, 1 Maret, 18 Maret, dan 22 April. Di mana pada soal B kita diminta untuk buat ekuitas dalam laporan posisi keuangan periode 30 April 2022. Laba bersih untuk 4 bulan pertama tahun 2022 adalah 130.000. Jadi pada bagikan modal biasa nilai nominal 5 dengan 20.000 saham itu dikali lalu ketemu sebesar 100.000. Lalu pada bagikan premium biasa 300.000, premi saham Treasury 600, lalu 300.000 tadi pada bagikan premium biasa ditambah premi saham Treasury, ketemunya 300.600. Lalu laba ditahannya 445.900. Lalu total ekuitasnya ketemu 846.500, di mana 100.000 ditambah 300.600 445.900 ditambah lalu ketemu 846.500. Lalu dikurangi saham Treasury dengan 100 saham yaitu 1.900. Nah, 846.500 tadi dikurangi 1.900 dengan ketemu jumlah ekuitasnya 844.600. Lalu laba ditahannya pada saldo awal 320.000. Lalu pada pengunduran diri 1 Maret itu 1.600. Nah, ini laba ditahan pada saldo awal tadi dikurangi pengunduran diri pada 1 Maret 1.600 ketemu 318.400. Lalu dikurangi lagi penerbitan ulang 18 Maret 2.500 dikurangi lagi. Tadi 318.400 dikurangi 2.500 ketemunya 315.900. Lalu ditambah laba bersih periodenya 130.000. Tadi 315.900 ditambah 130.000 ketemunya 445.900. Lalu pada saham Treasury saldo awal itu masih 0. Nah, pembelian 1 Februari dengan 2.000 saham itu 38.000. Lalu ada penjualan pada 1 Maret 800 saham itu 15.200. Jadi 38.000 dikurangi 15.200 ketemunya 22.800. Lalu dikurangi lagi pada penjualan tanggal 18 Maret dengan 500 saham yaitu 9.500. Jadi 22.800 dikurangi 9.500 ketemunya 13.300. Lalu dikurangi pada penjualan tanggal 22 April dengan 600 saham yaitu 11.400. Yang tadi ketemu 13.300 dikurangi 11.400 ketemunya 1.900. Jadi saham Treasury pada saldo akhir 1.900. Pada soal P15
Soal yang pertama, menerbitkan obligasi senilai 10.000 euro, bunga 9% yang dibayarkan pada nilai nominal dan memberikan satu saham preference sebagai bonus yang pada saat itu waktu itu dijual seharga 106 euro per saham. Jadi untuk jawabannya, kas yaitu sebesar 10.000 euro pada utang obligasi sebesar 9.896 euro dan modal saham preference 50 euro dan premi saham preference sebesar 56 euro. Baik, saya akan menjelaskan mengenai soal nomor P15.4. Pada nomor 2 yaitu penerbitan 500 lembar saham biasa untuk mesin. Mesin tersebut telah dinilai sebesar 7.100 euro. Nilai buku penjual adalah 6.200 euro. Harga pasar saham biasa terbaru yaitu di 16 euro per lembar saham. Yang pertama-tama yang perlu kita cari adalah nilai pasar saham yang akan ditukarkan dengan mesin tersebut. Caranya dengan mengalihkan antara lembar saham yaitu 500 dikalikan dengan 16 euro per lembar saham sehingga mendapatkan hasil di 8.000 euro. Selanjutnya menghitung modal saham biasa yaitu dengan mengalihkan 500 lembar saham tersebut dengan nilai nominal. Nilai nominal di sini sebesar 10 euro sehingga menghasilkan 5.000 euro. Kemudian selisih tersebut dihitung sebesar 3.000 yang mana itu termasuk selisih lebih atau agio saham. Dan jurnal yang digunakan yaitu mesin sebesar 8.000 pada modal saham biasa sebesar 5.000 dan agio saham sebesar 3.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana dengan NPM HR 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang diterbitkan 375 lembar saham dan 100 lembar saham preferen dengan nominal 10.800. Saham biasa tersebut dijual dengan harga 14 euro dan preferen pada harga 65 euro. Di sini jadi pencatatannya untuk kas 10.800 euro pada preferensi modal saham, preferensi PMI saham yang 5.900 dikurangi 5.000. Jadi kita tulis di kredit itu 5.000 dan premi saham sebesar 974.000. Modal saham biasa 3.750. Modal premi biasa berarti 4.826 dikurangi 3.750 yang sebesar 1.079. Nah, nilai wajar saham biasanya itu 375 dikali 14 sebesar 5.250 dibagi dengan nilai wajar saham preferensi yaitu sebesar 100 dikali 65 jadi 6.500. Nah, agregatnya itu 11.750. Lalu alokasi saham biasa itu 5.250 per 11.750 yang dikali 10.800 sama dengan 4.826. Alokasi saham preferensi 6.500 per 11.750 dikali 10.800 yang hasilnya 5.974. Jadi kalau di total itu pas 10.800 nilai alokasinya. Selanjutnya saya akan membahas soal di nomor yang keempat, bahwa perusahaan menerbitkan 200 lembar saham biasa dan 50 lembar saham preferen untuk perabotan dan perlengkapan. Nah, saham biasa ini itu memiliki nilai wajar 16 euro per lembar, sedangkan perabotan dan perlengkapan itu memiliki nilai wajar 6.500 euro. Tetapi di soal ini kita tidak ada info terkait nilai pasar saham preferen. Maka dari itu kita akan menghitung alokasi ke saham terlebih dahulu. Nah, alokasi ke saham biasa itu 200 dikali 16 euro. Hasilnya yaitu 3.200 euro. Lalu untuk sisa ke saham preferen senilai 6.500 euro dikurangi 3.200 euro,
hasilnya 3.300 euro. Nah, untuk jurnalnya perabotan dan perlengkapan sebelah debit sebesar 6.500 euro, saham biasa sebesar di sebelah kredit sebesar 2.000 euro, itu didapatkan dari 200 lembar tadi dikali 10 euro. Lalu agio saham biasa di sebelah kredit sebesar 1.200 euro, yang dimana itu 3.200 yang dari nominal alokasi ke saham biasa dikurangi 2.000 euro. Lalu saham preferen di sebelah kredit sebesar 2.500 euro, 50 dikali 50 euro. Setelah itu agio saham preferen senilai di sebelah kredit senilai 800 euro, yang dimana 3.300 dari sisa ke saham preferen yang sudah kita hitung tadi dikurangi 2.500 euro. Jadi itu ya untuk entry jurnal di nomor 4.